Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan pada saat ini kita boleh beribadah. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Tuhan, angkatkan jiwaku lebih dekat kepadamu. Makin tinggi ku merindu, Tuhan angkatkan jiwaku ke tempat yang lebih tinggi. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ya, yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Penghibur.
berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. 1 minggu lamanya Tuhan, Engkau sudah menyertai kami, melindungi kami, menjaga kami ya Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami boleh beribadah di hadapan pada saat ini. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih kalau pada saat ini kami boleh beribadah dengan Engkau. Kami tahu Tuhan banyak dosa dan kesalahan yang kami perbuat yang tidak Engkau senangi. Tuhan, tolong kuduskan kami, sucikan kami Tuhan, agar ibadah kami hanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat kami yang melayani Engkau pada hari ini. Kiranya Engkau yang menyertai kami, memimpin setiap kami, bahkan memberikan Roh Kudus di dalam hati kami ya Tuhan, agar kami bisa melayani Engkau dengan penuh sukacita, dan biarlah kami menjadi berkat bagi setiap orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati jemaat-Mu, sebentar akan mendengarkan firman-Mu, kiranya lewat dari firman-Mu Tuhan bisa menjadi berkat bagi setiap kami, dan bisa menjadi terang sulu bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih awal pertengahan hingga kami akhir ibadah ini, kiranya Engkau yang bersama-sama dengan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Saat ini kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita memuji Tuhan, berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa menyerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili, menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili, menyentak yang terlelap. Kita telah dengar cerita tanda hijau, kirimlah cahayamu. Bantuan-Mu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili, menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili, menyentak yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili, menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili, menyentak yang terlelap. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih kalau pada pagi ini Engkau memperkenankan kami untuk bisa beribadah kepadamu Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan menolong kami, Tuhan menganugerahi kami dengan kekuatan yang baru pada hari ini. Kalau kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu, kuduskan kami, hati kami, pikiran kami, hidup kami Tuhan, supaya kami mengenali firman-Mu, supaya firman-Mu itu bisa tumbuh dalam kehidupan kami.
sehingga kami boleh hidup di dalam perkenan Tuhan, hidup senantiasa boleh mengasihi Tuhan dengan benar. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon biarlah Roh Allah sendiri menolong kami, mengurapi kami supaya firman-Mu ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik, pada pagi ini kita akan belajar firman Tuhan yang ada di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga. Kita akan baca ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Daniel 3 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Lalu Sadrak, Mesak, Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Amin. Firman Tuhan yang kita baca dalam Daniel 3 ini sudah sering kita dengar ketika kita waktu masih sekolah minggu atau di dalam khotbah-khotbah lainnya. Firman Tuhan dari Daniel 3 ini sangat menarik karena di dalamnya ada cerita yang luar biasa menariknya untuk kita dengar. Pengalaman hidup dari ketiga orang yang menjadi teman Daniel, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego itu luar biasa. Mungkin kalau dipikir secara akal sehat tidak masuk akal, ya. Daniel 3 pasal ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir itu berkisah tentang tiga orang pemuda Ibrani yang menjadi tawanan bangsa Babel untuk menjalani pembuangan di negeri Babel. Ini sungguh luar biasa. Tetapi firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwa ketiga orang teman Daniel ini luar biasa di dalam mempertahankan imannya untuk percaya kepada Tuhan. Walaupun di dalam kehidupan yang dialami oleh ketiganya itu luar biasa, ya. Mereka mengalami ancaman dari Raja Babel yang mengeluarkan satu maklumat, satu pengumuman kepada orang-orang yang menjadi bawahannya, yaitu kepala daerah, bupati, bendahara, para hakim, dan sebagainya. Ya, orang-orang ini dikumpulkan untuk dalam satu tempat, ya, yaitu mereka akan mentahbiskan apa yang disebut dengan keyakinan yang baru, yaitu mereka menyembah patung yang didirikan oleh Daniel 60 hasta, kira-kira sekitar 30 meter tingginya. Patung yang tinggi berkilo-kilon itu dengan tujuan untuk secara politis sebenarnya untuk mengakui keberadaan Nebukadnezar sebagai Raja Babel, ya. Jadi secara politis mereka itu diminta loyalitasnya supaya mereka diketahui apakah mereka loyal kepada rajanya atau tidak, memberontak kepada rajanya atau tidak. Tapi di antara orang-orang yang hadir, para pejabat yang hadir di situ, ada 3 orang yang tidak mau menyembah, ya, tidak mau tunduk menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar tersebut. Dampaknya apa? Dampaknya mereka diancam hukuman dibakar hidup-hidup, ya. Mereka diancam hukuman dibakar hidup-hidup. Nah, ini sesuatu yang mengerikan, ya. Seseorang ketika percaya kepada Tuhan dihadapkan satu pilihan, ya. Mau percaya kepada Tuhan tetapi harus menjalani hukuman bakar hidup-hidup atau menyembah patung itu meninggalkan Tuhannya sehingga dia bebas untuk menjalani kehidupannya di dunia ini. Nah,
Nah, ini satu pilihan yang sangat sulit yang dialami oleh ketiga teman Daniel itu, ya. Nah, pada waktu itu Daniel ada di mana? Dari penafsiran yang saya temukan, kemungkinan Daniel ada urusan resmi di daerah lain yang tidak bisa ditinggalkan. Sehingga yang didapati hanyalah ketiga teman Daniel yang menjadi mengepalai wilayah tertentu yang diberikan oleh Nebukadnezar. Jadi ini sesuatu yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan pada waktu itu. Seakan-akan Tuhan mengizinkan ketiga orang itu untuk menampilkan sesuatu, ya, yang diyakininya. Apa yang ditampilkan oleh ketiga orang itu? Yaitu imannya. Apakah masih tetap tertuju kepada Tuhan atau beralih karena ingin selamat terbebas dari hukuman bakar hidup-hidup itu. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kejadian itu bisa terjadi kepada siapa saja, ya. Orang dihadapkan atau disudutkan kepada keadaan yang sangat tidak memungkinkan untuk ditolak itu. Jadi saat terpojok, tersudut, tidak bisa berbuat apalagi, seseorang harus mempertahankan imannya, masih percaya kepada Tuhan atau tidak. Nah ini, ya, sering terjadi keadaan itu kepada kita semua juga pada saat ini. Pada saat ini kita diingatkan bahwa iman itu merupakan bejana, ya, atau wadah untuk menerima kasih karunia Allah yang demikian besar yang ditimpakan kepada orang yang percaya kepadanya. Jadi wadah itu besar atau kecil bergantung dari kesiapan hidup seseorang untuk menerima kasih karunia-Nya. Kalau dia punya bejana besar, wadah besar untuk menerima kasih karunia itu, maka dia akan menerima banyak kebaikan-kebaikan Allah di dalam kehidupannya. Sebaliknya kalau dia punya wadah kecil, ya, dia akan hanya sedikit menikmati kebaikan Allah. Yang lainnya apa? Yang lainnya adalah yang dialaminya adalah sesuatu yang tidak bedanya dialami oleh orang-orang dunia itu, yaitu ketakutan, kekhawatiran, dan sebagainya. Tapi kalau wadahnya besar, dia menerima kebaikan-kebaikan Allah. Sehingga dia mengenali Allah itu ternyata sebagai penyelamat. Allah itu ternyata janjinya tidak pernah ditinggalkan. Seluruh janjinya adalah kebenaran. Nah, ini terjadi juga kepada ketiga teman Daniel tersebut. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, yang pada saat yang sama dia harus menjalani putusan mengerikan. Karena dia menolak untuk menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Dampaknya apa? Dampaknya ketika orang itu kalau kita baca secara keseluruhan dari satu pasal 3 Daniel itu, pasal 3 dari Daniel itu, dampaknya adalah ketiga orang itu diikat, kemudian diangkat oleh para tentara, kemudian dilemparkan ke dalam dapur api. Karena kegeraman murka dari Raja Nebukadnezar, yang terjadi apa? Panas dari perapian itu ditingkatkan 7 kali lipat. Sehingga orang-orang yang mengangkatnya itu menjadi terbakar hidup-hidup juga. Ini sesuatu yang luar biasa. Tetapi ketiga orang tadi yang dilemparkan ke dapur api, yang terjadi apa? Yang terjadi tidak mengalami lecet sekalipun, bahkan bau kebakaran tidak ada. Api tidak mempan terhadap tubuh dari ketiga orang ini. Ini sesuatu yang luar biasa. Bahkan Nebukadnezar ketika memandangnya, melihatnya dari dekat, di situ tidak hanya 3 orang yang bisa berjalan-jalan di dapur api. Ada 1 yang dilihat oleh Nebukadnezar dikatakan sebagai anak dewa. Nah, rupanya Allah mengirimkan malaikatnya untuk apa? Untuk mendampingi ketiga orang yang menjalani hukum bakar hidup-hidup tersebut. Nah inilah, iman dipertaruhkan dalam posisi sangat genting pada waktu itu, yaitu nyawanya sebagai taruhannya. Ternyata Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang
menyiapkan segala sesuatu. Tuhan Allah yang menghadapkan seseorang kepada sesuatu yang tidak mungkin. Karena iman memang mempercayai sesuatu yang jauh lebih besar dari kesanggupan kita, jauh lebih besar dari akal pikiran kita. Allah tidak bisa dicerna dengan akal pikiran kita. Allah hanya bisa didatangi dengan orang menaklukkan diri, menundukkan diri dalam imannya kepada Tuhan. Orang percaya 100% bahwa Tuhan itu benar, tidak ada yang salah dari setiap yang ditujukan kepadanya. Baik itu keadaan yang menyenangkan atau tidak. Kalau ketiga orang ini menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan, bahkan menyakitkan, itu harus dialami. Tapi keadaan yang demikian diizinkan untuk apa? Untuk menguji apakah imannya benar atau tidak. Nah ini ya. Orang benar akan hidup oleh iman. Dikatakan di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-17. Orang yang benar akan hidup oleh iman ini harus dinyatakan dalam kehidupan nyata. Tidak hanya di dalam pikiran, tidak hanya di dalam perkataan, tapi harus dipraktekkan. Nah ini, ketiga orang itu sedang mempraktekkan orang benar akan hidup oleh iman. Ketiga orang ini adalah orang-orang yang hebat. Dia sebelum menduduki jabatan di pemerintahan Nebukadnezar ini, ya mereka adalah orang-orang yang ada di Yehuda. Ketika itu mereka mungkin masih remaja. Dia diangkut, dibawa untuk menuju ke negeri pembuangan. Saya menduga bahwa mereka ketika dari Yerusalem menuju ke negeri pembuangan itu jaraknya bermil-mil, beribu-ribu mil mungkin ya. Mereka diangkut dengan jalan kaki mungkin ya. Karena apa? Orang tawanan itu diperlakukan dengan sangat rendah. Kalau sekarang tawanan sekarang dinaikkan truk atau kendaraan militer lainnya. Pada waktu itu belum ada kendaraan militer. Mereka mungkin diikat, dirantai, ya, menjalani jalan yang sangat jauh menuju ke negeri Babel. Ini suatu jarak yang jauh. Jadi sebelumnya ketiga orang ini sebelum menjalani peristiwa ini, mereka digembleng luar biasa. Mereka mengalami pahit getirnya bagaimana menjadi tawanan. Nah ini rupanya penderitaan, pengalaman pahit ini tidak membuat mereka kecewa pada Tuhan, tapi justru mereka bersukacita, justru mereka semakin dekat dengan Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi keadaan yang pahit, keadaan yang membuatnya menderita, tapi masih bisa mengalami hal-hal yang baik. Ketika di Babel mereka mendapatkan pendidikan khusus. Mereka dijadikan orang-orang yang nanti bekerja pada raja. Mereka dididik dengan tata kenegaraan Babel. Dan luar biasa, keempat orang termasuk Daniel menghasilkan prestasi yang luar biasa. Ini karya-karya mereka berupa pikiran-pikiran yang keluar dari kehidupan mereka dipakai oleh Raja Babel. Untuk apa? Menjalankan pemerintahannya. Dan ketiga orang ini mengalami hal yang serupa. Jadi dalam keadaan yang tersudut, terpojok, ternyata di situ masih Tuhan menyatakan rahmat-Nya, menyatakan kasih karunia kepada ketiga orang ini. Sehingga dia memperoleh pendidikan yang layak, boleh menikmati kehidupan yang layak, karena mereka di lingkungan istana. Jadi mendapatkan perlakuan yang istimewa, walaupun mereka orang buangan. Warga kelas 2, warga yang tidak dianggap sebagai masyarakat yang memiliki negeri Babel. Tapi mereka mendapat kasih karunia untuk mendapatkan keistimewaan itu. Hal itu menunjukkan pemeliharaan Allah terjadi dimanapun dan kapanpun. Jadi walaupun dalam keadaan tertawan, tapi mereka diperlakukan secara istimewa oleh Raja Babel. Yaitu menikmati istana untuk menyumbangkan pikirannya. Nah, dalam keadaan ini, ketiga orang ini tidak lupa diri. Mereka tetap menyembah Tuhan, tetap mengarahkan hidupnya kepada firman Tuhan yang didapatkannya. Mereka belajar firman Tuhan. Semakin dekat dengan
Raja Babel, mereka semakin dekat dengan Tuhan. Karena apa? Yang dilakukan Raja Babel tentunya jauh dari Tuhan. Karena Raja Babel dan bawahannya dan rakyatnya adalah penyembah berhala. Jadi ketiga orang ini termasuk yang keempat adalah Daniel, semakin dekat dengan Tuhan, mempelajari firman Tuhan. Nah ini yang dipelajari dari firman Tuhan itu menyebabkan dia memiliki pengetahuan, memiliki hikmat, memiliki keyakinan, memiliki iman yang mempercayai Tuhan dengan sepenuh hatinya. Dia menyerahkan hidupnya hanya percaya kepada Tuhannya. Sehingga kalau dia pada kesempatan ini berani memutuskan untuk menolak menyembah patung, itu karena dampak dari belajarnya kepada Tuhan, dampak dari pengalaman hidupnya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pun di dalam mengikut Tuhan hendaknya berpikiran positif seperti tiga teman Daniel itu, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dalam keadaan apapun, sesulit apapun, tidak meninggalkan Tuhan, walaupun pada bagian akhir dari hidupnya. Mungkin orang mengira ketiga orang itu akan mati hangus jadi abu. Tidak ada yang tersisa, karena apa? Dipanaskan 7 kali lipat. Itu orang menganggap seperti ini. Orang-orang dunia yang menggunakan hukum yang dibuat oleh manusia akan menganggap bahwa pasti dia binasa. Tetapi berbeda dengan orang yang bersandar kepada Tuhan. Mati hidup di tangan Tuhan. Ya. Selamat atau tidak itu di tangan Tuhan. Bergantung kedekatan seseorang kepada Tuhan. Bergantung hatinya ditaruhkan kepada Tuhan atau tidak. Bergantung imannya terarah kepada Tuhan yang benar atau tidak. Jadi hidup oleh iman ini harus dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Nah, di dalam hal ini, ketiga orang ini menjadi tontonan pertunjukan yang diizinkan oleh Allah untuk disaksikan banyak orang, termasuk orang-orang yang menghukum pada waktu itu, termasuk Raja Babel dan pejabat-pejabat yang menghadiri peresmian patung pada waktu itu. Mereka semuanya menyaksikan iman dari ketiga orang ini, karena mereka menolak. Ini pertunjukan iman seperti ini ditunjukkan kepada mereka bahwa Allah yang disembah tiga orang itu adalah Allah yang sanggup. Allah yang melebihi akal manusia. Allah yang jauh melebihi hukum yang dibuat oleh manusia. Allah yang melebihi akal pikiran manusia. Nah ini ditunjukkan kepada dunia pada waktu itu. Sehingga apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Di akhir dari cerita ini kita tahu bahwa akhirnya Nebukadnezar membuat satu pengumuman bahwa siapa saja yang menghina Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, rumahnya akan dirobohkan. Ya. Ini sesuatu yang luar biasa, akan dihancur leburkan. Satu apa? Wujud pengakuan iman ya kepada Tuhan. Mau mengakui akhirnya kehebatan dari Allah Israel. Nah, demikian juga dengan kita Bapak Ibu ya. Di dalam kehidupan kita juga hidup ini sebenarnya satu pertunjukan. Hidup ini adalah satu tontonan yang dilihat oleh banyak orang. Apakah keputusan iman kita mau tetap menaruhkan iman kepada Tuhan atau tidak? Mau tetap menyandarkan percayanya kepada Tuhan atau tidak? Sebab apa? Sebab ancaman dunia kepada manusia itu adalah apa? Akan membencinya, bahkan akan menganiayanya, bahkan akan membunuhnya, memusnahkannya. Karena apa? Dianggap berseberangan dengan dunia ini. Tapi Tuhan yang punya dunia ini, yang punya alam semesta ini berkata lain. Orang yang berharap kepadanya, orang yang bersandar kepadanya diperhatikan Tuhan. Orang yang mengharapkan kepada Tuhan itu akan mendapatkan hasilnya, akan mendapatkan buahnya. Yaitu buahnya apa? Dia bisa memuliakan Tuhan. Bisa menampilkan sesuatu yang terbaik. Ini adalah yang diminta Tuhan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Jadi bertahan
di dalam iman itu tidak mudah memang, membutuhkan penyerahan diri, membutuhkan nyawa sekalipun sebagai taruhannya. Ya. Apakah sampai akhir ini tetap setia kepada Tuhan atau tidak? Sebab bagian hidup yang dilihat oleh Tuhan itu adalah bagian akhirnya, bukan awalnya, bukan tengahnya, tapi akhirnya dilihat. Barang siapa menang, ya, dikatakan barang siapa menang, setia sampai akhir, aku akan mengaruniakan ini, aku akan mengaruniakan ini. Jadi yang dilihat oleh Tuhan adalah bagian akhir. Apakah orang tetap setia kepada Tuhan? Apakah orang tetap hidup di dalam Tuhan? Tuhan tidak melihat yang lalu. Yang lalu itu apa? Bagian dari masa lalu. Tapi yang dilihat Tuhan akhir hidupnya, apakah dari awal sampai akhirnya itu kehidupannya digunakan untuk menunjukkan imannya dengan benar atau tidak. Ya. Kita tahu bahwa iman itu menduduki kedudukan yang sangat penting di dalam kehidupan orang percaya. Tanpa iman, orang tidak akan sampai kepada surga. Tanpa iman, seseorang tidak akan sampai kepada Allah. Tanpa iman, dia tidak akan sampai memperoleh pengampunan dari Tuhan. Jadi iman itu penting di dalam kehidupan kita. Mungkin selama ini kehidupan kita hanya mengandalkan apa yang disebut dengan kesanggupan pribadi, mengandalkan kemampuan pribadi. Tetapi Tuhan tidak demikian. Orang yang percaya kepada Tuhan itu mengandalkan Tuhan, mengarahkan hidupnya kepada Tuhan, walaupun itu bertentangan dengan akal pikirannya, bertentangan dengan kehendak hatinya, harus tunduk. Orang kalau sudah tersudut, terpojok, tidak ada cara lain, biasanya mereka menyerah kepada dunia. Tapi Tuhan tidak berkata demikian. Orang yang bertahan sampai akhirnya, ya, dia yang selamat, dia yang akan menghasilkan buah yang mulia. Apakah selama ini kita sudah bertahan di dalam iman kita untuk menghasilkan yang terbaik? Bukankah hidup ini sebenarnya untuk menghasilkan buah yang terbaik? Nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Ketika orang ini menghasilkan sesuatu yang manis, namanya abadi, dituliskan dalam Alkitab. Banyak orang membaca. Banyak anak kecil kagum ketika membacanya berulang-ulang. Kenapa? Ini menjadi contoh yang baik bagaimana orang mempertahankan imannya. Bertahan dari segala serangan, bertahan dari intimidasi, bertahan dari ancaman. Dan orang ini berhasil bertahan. Tidak goyah sekalipun, walaupun maut mengancamnya. Perlu diketahui bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu kehidupannya selalu diincar, ya. Maut selalu mencari celah-celah supaya orang yang percaya kepadanya itu punya celah untuk bisa dijatuhkan. Kalau orang membuka celah kecil saja, di situ dimasukin. Tuhan ingin supaya kehidupan kita dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Peningkatan apa? Peningkatan percaya kita pada Tuhan, peningkatan kasih kita kepada Tuhan, peningkatan pengetahuan kita kepada Tuhan. Nah, ini harus setiap hari harus ditambah. Nah, kalau seseorang meningkat secara rohaninya, imannya akan meningkat. Ketika imannya meningkat, rohaninya meningkat, dia akan mengalami ujian. Ya, harus dipertontonkan di hadapan orang banyak seperti ini. Apakah siap? Nah, kehidupan kita adalah tontonan, disaksikan orang banyak setiap hari. Orang banyak mengetahui kita itu siapa. Kalau kita percaya pada Kristus, ada sesuatu yang besar di dalam kehidupan kita. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia tidak menyerah sampai keputusan akhir itu dieksekusi. Demikian juga hendaknya kita. Kita tidak menyerah terhadap ancaman dunia yang mengarah kepada kita. Ancaman itu terjadi setiap waktu, setiap saat. Tapi orang yang tidak goyah imannya kepada Tuhan, dia akan menghasilkan sesuatu yang sempurna. Yaitu apa? Namanya digunakan
untuk mempermuliakan Tuhan. Kehidupannya digunakan untuk mempermuliakan Tuhan. Ketika seseorang kehidupannya digunakan untuk mempermuliakan Tuhan, tujuan Tuhan menghadirkan di bumi tidak sia-sia. Karena apa? Manusia diciptakan dengan kemuliaan Allah. Ya, kemuliaan Allah itu hilang ketika orang jatuh dalam dosa. Ketika dia percaya kepada Tuhan kembali, memiliki iman kepadanya, kemuliaan Allah itu dinyatakan kembali. Dan karakter orang yang sudah memiliki iman kepercayaan kepada Tuhan dikembalikan lagi, dipulihkan sehingga kehidupannya digunakan untuk memuliakan Tuhan, tidak lagi memuliakan dirinya. Di sini orang-orang yang hadir di luar ketiga orang itu, mereka memuliakan dirinya. Mereka bertujuan untuk memperbesar keinginannya untuk menggapai dunia, supaya dapat dunia ini ada di dalam genggamannya. Dia ingin berkuasa, dia ingin mencari kehormatan, dia ingin ditinggikan. Tetapi orang yang percaya pada Tuhan tidak. Kehidupannya itu sederhana, yaitu supaya nama Tuhan dikenal orang lain. Supaya nama Tuhan ditinggikan orang lain. Itulah Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita di dalam kehidupan ini mengetahui tujuan kehidupan kita, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang bertema tetap bertahan dalam iman ini menjadi renungan bagi kita semuanya. Apakah iman kita seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, mau bertahan sampai akhir, ya, sampai keputusan itu dieksekusi sehingga dia menjalani sesuatu yang mengerikan. Sesuatu yang mengerikan menjadi tidak ada artinya apa-apa bila Tuhan bersama mereka. Saya percaya ketika orang itu menjalani penghukuman di dapur api yang sangat panas itu, Tuhan menyertai mereka. Sehingga api tidak mau menjilat. Sehingga api tidak mengenali mereka sebagai benda yang bisa dibakar. Ini sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang ajaib, sesuatu yang membuat nama Tuhan dipermuliakan, dipertontonkan oleh orang-orang yang tetap bertahan dalam imannya. Biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan kita semuanya. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau pada kesempatan hari ini Tuhan mengingatkan kembali bahwa kami beroleh keselamatan, kami beroleh kasih karunia, kami beroleh pengampunan, kami beroleh penyertaan dari Tuhan karena kami memiliki iman, yaitu menerima semua kebaikan Tuhan, menerima kasih karunia yang Tuhan berikan pada kami dalam kehidupan ini. Sehingga kami boleh hari ini diingatkan supaya dalam kehidupan kami tetap mempertahankan iman kami percaya kepada Tuhan. Mempertahankan iman kami sampai akhir Tuhan. Kami percaya Tuhan mengetahui segala kelemahan kami. Untuk ini Tuhan kami menyandarkan segala kelemahan kami, kekurangan kami kepada Tuhan. Menyerahkan itu semuanya kepada Tuhan. Dan kami percaya ketika kekurangan-kekurangan terjadi kepada kami, Tuhan yang mengisinya, Tuhan yang memenuhinya, sehingga nama-Mu boleh dipermuliakan dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, biarlah mereka, Tuhan kuatkan imannya untuk tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kita bersyukur kita boleh mendengarkan firman Tuhan dan biarlah firman Tuhan bisa menjadi berkat bagi setiap kita. Terima kasih juga buat hambanya, kiranya diberkati dalam setiap pelayanan.
Bapak Ibu, saat ini kita mengumpulkan persembahan. Bapak Ibu bisa mentransfer melalui nomor rekening yang ada di layar kaca Bapak Ibu, dan juga bisa melalui amplop yang sudah dibagikan kepada kita. Saya bacakan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Firman Tuhan berkata, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Mari kita memuji Tuhan dengan pujian, "Ku beri persembahan." Shalom Jemaat GIA Jemur Sari. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita masih beribadah dan menikmati persekutuan dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar dan pujian yang sudah disampaikan dapat memberkati setiap kita. Bila Anda diberkati, maka mari menjadi berkat bagi orang lain dengan membagikan video ibadah dan mengajak rekan-rekan yang lain untuk bergabung bersama. Selamat bagi Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan ini. Kiranya pengharapan, iman, dan kasih dari Tuhan Yesus menguatkan dan menopang Bapak Ibu sekalian. Mari luangkan waktu sejenak untuk mendoakan saudara-saudari kita yang berulang tahun di bulan ini. Selamat juga bagi Bapak Ibu yang berulang tahun pernikahan di bulan ini. Kiranya Kristus menjadi nahkoda bagi keluarga dan menjadi teladan baik di dalam iman, pengharapan, kasih bagi keluarga dan orang lain. Tetap jaga kesehatan, sampai ketemu minggu depan, dan Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami boleh membawa persembahan kami kepadamu. Tuhan, apa yang kami berikan, biarlah itu menjadi kesukaan-Mu. Karena kami berikan ini Tuhan, sebagai korban kami kepadamu. Bapa, Engkau yang melihat keadaan kami. Engkau yang memberkati Tuhan. Setiap tangan yang sudah memberikannya bagi Tuhan. Biar Tuhan tangan-tangan ini diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan memberkati setiap persembahan ini. Agar dapat dipergunakan bagi pos-pos yang membutuhkannya. Kami menyerahkan majelis yang akan mengurus semuanya. Biar Tuhan yang mengurapinya. Terima kasih Tuhan.
Kami bersama-sama juga bersyukur. Kami boleh mengakhiri kebaktian ini dengan pertolongan-Mu. Biar firman Tuhan yang telah disampaikan boleh menjadi berkat buat kami. Dan kami rindu untuk membagikannya kepada orang-orang lain yang perlu Tuhan akan kabar sukacita ini. Supaya mereka juga beriman, mempunyai iman yang kokoh, iman di dalam percaya kepada Tuhan. Bapak, kami bersama-sama berdoa pada saat ini. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Bapak, Engkau sudah menolong bangsa ini. Engkau sudah menolong negara ini. Sampai saat ini Tuhan. Negara kami sudah lebih baik. Keadaannya sudah lebih Tuhan maju daripada yang lalu. Kami bersyukur untuk memimpin bangsa yang dipakai oleh Tuhan. Pemimpin bangsa yang mencintai bangsanya. Pemimpin bangsa yang merindukan Indonesia maju. Dan Kau tolong pakai Tuhan. Maka Bapak Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden dan juga staf menterinya. Supaya boleh menghasilkan keputusan-keputusan yang berguna. Keputusan-keputusan yang menghasilkan hal-hal yang baik bagi pertumbuhan Indonesia. Kami berdoa Tuhan, di dalam menghadapi keadaan ekonomi akibat COVID, kami bersama-sama berdoa, biar Tuhan tolong supaya penyebaran atau pembagian vaksin yang sedang dijalankan dapat sampai ke seluruh pelosok negeri ini. Supaya semua orang mau divaksin, supaya dengan vaksin ini, banyak orang bisa tercegah dari penularan penyakit COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan, Engkau memakai semua tim medis yang berada di garis depan, yang sedang berjuang untuk menolong mereka yang sakit, dan juga yang sedang membagikan akan vaksin ini. Biar Tuhan kuatkan mereka, supaya mereka tetap sehat, mereka tidak kelelahan, tapi mereka terus berjalan, terus berjuang, supaya seluruh rakyat dapat divaksin. Sehingga Tuhan, setelah kami jadi sehat, maka Tuhan ekonomi akan berjalan dengan baik. Tuhan berkati akan bangsa kami. Tolong akan bangsa kami yang saat ini mengalami malapetaka, karena akibat bencana alam, baik itu gempa bumi, baik itu gunung meletus, banjir. Tolong Tuhan, supaya semua Tuhan boleh bersama-sama bergandengan tangan untuk menolong bangsa kami yang sedang dalam malapetaka. Tolong supaya bagian sosial, Kementerian Sosial boleh mencapai tujuannya dengan tepat. Tolong supaya tidak ada seorang pun yang berani untuk mengambil korupsi di dalam bidang ini. Biar Tuhan berikan takut akan Tuhan. Supaya para koruptor takut untuk menghalangi kemajuan daripada bangsa Indonesia. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan dan berkat-Mu. Kami bersyukur, kami serahkan diri kami masing-masing di dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang memberkati kami sepanjang hari ini. Jika kami sebentar pulang ke rumah masing-masing dan melakukan tugas kami masing-masing. Biar Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama berdiri. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, 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 terima kasih. Bapa,
siang. Tuhan memberkati.